A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah, ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini kita diberikan waktu kesempatan untuk belajar bersama. Pada hari ini kita dikumpulkan di masjid yang mulia ini. Pertama-tama mari kita sama-sama doakan siapapun yang menjadi jalan pertemuan kita di pagi hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam itu juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak sehat semuanya? Kok nggak kompak sih? Coba sekali lagi. Sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, ini saya lagi ke Pak Ud mana ya? Ya, saya baru perdana datang ke sini, jadi izinkan saya mau mengklarifikasi dulu ya. Kan ada pepatah bilang tak kenal maka, nah, ini ketahuan umurnya. Anak-anak sekarang tuh bukan gitu, tak kenal maka kenalan gitu dong. Kenapa? Oh iya, oke. Saya sambil berdiri boleh ya? Nah, ini kan kita supaya egaliter, supaya duduk sama rata gitu. Jadi kalau di sini saya kayak nggak sopan gitu. Ya, tapi saya sekalian berdiri nggak apa-apa ya? Oke, sekalian saya nanti coret-coret. Baik, saya pertama mau klarifikasi dulu, Bu. Ya, ya oke. Maaf. Ini menarik banget ya. Oke, ini sip. Oke. Ya. Pertama, tadi biografi yang dibacain. Jadi di media sosial ini ada dua Marlo yang sering ketukar. Ya. Tadi yang dibacain itu biodata anaknya Andi Evionoya. Ya. Cuman saya senang-senang aja sih kalau tanggal lahir saya jadi tahun 96, boleh-boleh aja sih. Cuman udah mulai Oktober tanggalnya salah, namanya salah, kayaknya beneran salah deh gitu kira-kira. Salah beneran. Oke, ibu-ibu, saya Abu Marlo. Pertama saya langsung mau disclaimer aja. Saya datang ke sini pertama bukan mau ceramah. Saya datang ke sini bukan mau tausiah. Saya datang ke sini bukan mau mengajari, bukan mau mengkuliahi. Kenapa? Tidak pernah ada orang berubah karena sering dikasih ceramah dan wejangan tuh nggak berubah. Ya, jadi saya datang ke sini bukan mau menceramahi, bukan mau ngasih wejangan, bukan mau mentausiahi, enggak. Tapi saya datang ke sini saya pengen belajar bareng-bareng. Setuju? Ya, jadi kita belajar sama-sama nih. Itu nomor satu. Yang kedua, saya bukan ustadz juga sih gitu, nggak ustadz banget lah gitu kira-kira. Cuman saya suka dituduh, saya suka dianggap sebagai ustadz gitu, padahal nggak sama sekali gitu. Jadi saya datang ke sini bukan sebagai ustadz, bukan sebagai guru, bukan sebagai penceramah, tapi sebagai teman yang mau belajar sama-sama. Setuju? Oke. Tanggal lahir saya ulang ya. Tanggal berapa, Bu? Oh, Juni. Bentar lagi ya. Nanti next jangan lupa bawa kado ya. Ya. Saya lahir tahun 1982, saya lahir di Bandung. Dari lahir sampai S2 saya di Bandung. Saya S1-nya Unpar Ekonomi, S2-nya MBA ITB, dan ini saya lagi melakukan research hampir 14 tahun untuk proyek disertasi saya. Jadi ongoing proses untuk masuk ke jenjang pendidikan berikutnya. Dan pagi hari ini saya berterima kasih sekali wabil khusus kepada Ibu Yuyun yang mengundang saya ke sini, yang alhamdulillah hari ini kita bisa jadi tatap muka, yang tadi dengar-dengar juga sering tatap layar gitu ya. Karena kalau tatap layar siapa tahu orangnya nggak ada, nah ini beneran ada ternyata gitu intinya. Baik. Ibu-ibu, kita belajar bareng, ada syarat dan ketentuan berlaku kalau belajar sama saya.
Ya. Yang pertama, saya ini research. Jadi saya datang ke sini justru saya yang mau lebih banyak belajar. Karena saya yang lebih pengen banyak belajar, maka saya yang akan lebih banyak bertanya. Setuju? Oh, diam sih. Maksud saya kalau saya nanya tolong jangan diem aja. Kenapa? Saya paling gak mau yang namanya ceramah ngedongengin tuh gak mau. Kenapa? Orang diceramahin, orang didongengin, gak ngerti, pulang, gak lama, lupa lagi. Apalagi ini kajiannya 2 bulan sekali. Yang sebulan sekali aja gampang lupa, apalagi 2 bulan sekali. Ya. Jadi saya nggak akan ceramah, nggak akan ngedongengin, nggak akan ngasih wejangan, tapi saya mau mengajak berdialektika, saya mau mengajak sama-sama merenung dan berpikir gitu. Setuju? Oke? Oke. Yang ketiga, nggak boleh serius. Ini muka-mukanya jangan kayak mau UTS gitu, jangan. Mukanya tegang banget sih, tapi sungguh-sungguh. Ya, oke. Nah, saya tuh terbiasa kalau pengajaran atau pembelajaran bersama tuh pakai silabus, Bu. Jadi di level 1, 2, 3. Topik kita hari ini adalah memaaf. Biasanya ngomongin memaafkan itu di pertemuan ke-7 atau ke-8. Jadi kita loncat panjang nih. Tapi sebelum loncat panjang, saya boleh pemanasan dulu nggak? Kita introduction dulu, kita opening dulu, kita bicara dalam konteks yang basic-basic dulu, karena saya yakin ilmu ibu bapak udah top banget, tapi saya mau ngajak ke dasarnya dulu, boleh nggak? Boleh. Oke? Sip ya? Oke. Nah, sekarang saya mau nanyanya simpel dulu, Bu. Topik kita ini adalah memaafkan. Saya mau nanya, ibu bapak kalau dengar kata memaafkan, ting yang kepikiran apa? Salah, apalagi? Ada kesalahan, apalagi? Gini, kalau ibu bapak dengar kata memaafkan, ting yang langsung kepikiran siapa? Gini, ibu bapak pernah ketemu orang nyebelin, pernah nggak? Ya. Kira-kira orang menyebalkan ini bisa membuat kita menjadi orang, bisa membuat kita benci, akhirnya kita jadi marah, akhirnya tidak memaafkan, bisa nggak? Bisa. Jadi yang membuat kita tidak memaafkan siapa? Oke, pertanyaannya, gimana mau memaafkan kalau kita tidak mengerti metode atau mekanisme memaafkan? Dah, kita main jujur-jujuran. Menurut ibu bapak, memaafkan mudah atau susah? Nah, udah jawabannya gitu di mana-mana. Susah. Sekarang saya tanya, kata susah itu kenapa kok jadi susah? Belum ikhlas, iya. Sekarang saya tanya, penyebab susah memaafkan itu apa? Hah? Bisa. Tidak mau. Ayo, apa? Oke. Berarti ada kata-kata susah untuk aku tidak memaafkan, ada akarnya nggak? Ada. Jadi sekarang, maaf ya, kalau akarnya nggak diberesin, buahnya tetap sama nggak? Nah, jangan-jangan itu yang sering dilakukan sama kita semua nih. Ibu ingat ini baik-baik ya, ada satu rumus penting banget. Orang gila adalah orang yang melakukan hal yang sama terus, tapi berharap hasilnya beda gitu. Itu namanya orang gila. Gimana tadi, Bu? Apa gimana? Bentar. Begitu ibu-ibu, bapak-bapak dengar ngomong orang gila, yang diingat siapa? Nah, ulang ya. Nih, saya pinjam satu ayat dulu di Quran, di surat 17 ayat 14, itu ada kalimat gini. Ikro kitabaka.
bacalah kitabmu. Bacalah kitab diri sendiri. Berarti pertanyaan saya, setiap kita melakukan pembelajaran, subjek utama siapa? Diri sendiri. Maaf ya, saya punya pengalaman muter-muter 14 tahun, tuh setahun bisa sekitar 900 jadwal lah, 1000 jadwal lah, sampai hampir beberapa research ini. Maaf nih, saya mau sampaikan fakta nih. Banyak orang yang ikut kajian, tapi lupa bahwa kajian itu bukan buat dirinya gitu. Contoh, nanti misalnya bahas, jangan jadi orang pelit. Yang kepikiran apa coba? Oh dia banget gitu. Jangan mengunjing orang, oh jadi ingat si ibu itu ya, ibu itu gitu. Akhirnya datang ke pengajian, tapi telunjuknya keluar terus, lupa untuk ke dalam. Berarti semua pembelajaran yang ada di sini untuk siapa? Sip. Jadi tadi ibu-ibu ngetawain siapa tuh? Gitu. Udah. Nah. Sip ya. Jadi jangan lupa objek utamanya adalah diri kita masing-masing. Nah, di sini ada kata-kata menurut Quran, bacalah kitabmu, bacalah dirimu. Jadi apapun yang kita pelajari, tolong masukkan ke dalam. Bukan dia. Kadang-kadang ibu-ibunya pengajian, tapi dalam hati, kalau gitu ini, kalau suami saya tahu ini bagus deh kayaknya. Suaminya yang dipikirin. Ini suami saya harus tahu banget nih, ini anak saya harus tahu banget nih gitu. Sip ya. Karena yang datang ke pengajian siapa? Ibu-ibu. Berarti yang harus sembuh duluan siapa? Nah gitu. Ingat ya, kita nggak mungkin menyembuhkan orang lain kalau kitanya belum sembuh. Oke? Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Sekarang saya tanya, semua konteks memaafkan itu datang pasti saya sebut sebagai yang namanya luka. Salah satunya yang paling gampang adalah marah. Apa Bu, Pak? Sekarang saya tanya lagi. Penyebab akar marah apa? Hah? Kenapa kok marah tuh kenapa? Kesal, marah mirip-mirip sama aja, bukan penyebabnya. Tidak sesuai itu bukan akarnya tapi daunnya. Ini saya nanya akarnya nih. Hati itu alatnya. Hah? Ayo, apa akar dari kemarahan apa? Bukan Bu. Semua kemarahan datang karena aku tidak mengerti. Apa? Berarti marah karena tidak ada mengerti. Oke? Berarti kalau orang tidak mengerti, cenderung akan marah, cenderung akan susah memaafkan. Berarti orang yang marah dan susah memaafkan kurang apa dia? Kurang pengertian. Betul? Oke? Sekarang saya tanya, kok kenapa bisa kurang mengerti, kenapa? Karena kurang pengetahuan. Jadi kekurangan pengetahuan akan pasti kekurangan pengertian, akan pasti menimbulkan marah, akan pasti susah memaafkan. Berarti kalau ibu-ibu tadi masih susah memaafkan, ibu-ibu kurang apa dong kalau gitu? Ngaji udah berapa lama ini? Betul nggak? Iya kan? Dah, saya mau bahas dulu nih. Bu, ini belum mulai ya, masih pemanasan, belum mulai, belum? Belum, kita pemanasan dulu. Contoh, maaf nih. Kalau kita bicara dalam konteks diri kita, saya mau membagi dulu. Ibu-ibu tujuan ngaji mau apa sih? Tujuan baca Quran mau apa?
Ibu-ibu sering baca Quran nggak? Sering dengar ayat Quran nggak? Kira-kira yang didengar, yang dibaca, banyak ngertinya, banyak nggak ngertinya? Ya udah, ya jelas lah udah. Ya ada artinya, benar. Tapi lebih banyak yang dimengerti atau yang tidak dimengerti? Lah terus ibu-ibu ngapain baca Quran? Nah, mulai. Sekarang saya mau nanya, Quran didesain untuk kita mendapat petunjuk atau untuk kita dapat pahala? Yang mana? Oh, tadi pahala, sekarang petunjuk ah. Wah, gawat nih. Ini pengajian dari tahun berapa sih? Ya oke. Nah, yang jadi penyakit nih, Bu, saya mau ngomong fakta dulu ya. Boleh ya? Oke. Fakta nih. Maaf ya. Kalau ngomongin fakta tuh biasanya nggak ngenakin, tapi mau gimana? Oke, sekarang saya tanya. Maaf nih. Ibu bisa membedakan nggak mana Islam, mana Islami? Bisa bedain nggak? Hah? Islam dan Islami beda nggak? Apa bedanya? Awas kalau jawab di belakangnya ada i-nya aja nggak boleh. Suka aneh-aneh aja. Hah? Oke, ya saya tambah nih. Ada identitas dan ada nilai. Ada apa? Dan ada nilai. Oke, sekarang saya tanya. Dalam kehidupan manusia, manusia itu dinilai, penilaiannya, apalagi nanti di hadapan Allah, Allah melihat nilainya atau lihat identitasnya? Sip, mantap. Contoh, saya analogikan. Ibu-ibu suka beli gula, betul? Ibu-ibu waktu beli gula, sebenarnya nyari gulanya atau nyari manisnya? Ya, oke. Nilainya itu pada gula atau pada manis? Berarti yang membuat gula punya harga bukan karena putihnya, tapi karena manisnya. Sip? Jadi maaf nih, mau pakai baju putih-putih tapi kalau nggak manis, nggak ada nilainya. Bener nggak? Mau kelihatan bajunya Islami banget tapi kalau value-nya nggak manis, nggak ada nilainya. Artinya apa? Jangan sibuk ngomongin identitas tapi nilainya nggak naik gitu. Betul nggak? Sip? Berarti gula ini Islam atau Islami? Mulai. Kalau manis Islam atau Islami? Nah, jadi Islam itu identitas, Islami itu nih. Sekarang saya tanya, kemampuan memaafkan itu terletak pada identitasnya atau pada nilainya? Jadi kalau ada orang yang KTP-nya Islam tapi tidak bisa memaafkan, berarti dia belum Islam. Oh ya, ulang. Ya. Tingkat penerimaan melambat ya. Ya, oke. Ulang ya. Ini saya ngomong di videonya, nanti kirim ke suaminya masing-masing ya. Ulang nih. Kalau KTP-nya Islam adalah identitas, tetapi nilai Islam adalah pada nilainya, kemampuan memaafkan berarti terletak pada identitas atau nilai? Berarti kalau orang sulit memaafkan, boleh jadi KTP-nya Islam tapi belum Islami. Tadi ibu saya tanya, memaafkan susah atau mudah? Jawabannya? Berarti ibu udah Islami belum? Tapi kelihatannya udah kayak yang Islami, ke masjid, ngaji gitu. Iya, maaf loh ya, Bu, ada loh orang begitu pulang pengajian ngerasa solehah banget. Belum.
Ada loh orang habis ngaji hataman Quran, alhamdulillah solehah banget, belum. Betul nggak? Karena mau rajin pengajian, rajin baca Quran, rajin sholat, rajin puasa, tapi nilainya tidak bertumbuh, maka dia belum islami. Oke sampai sini? Oke sampai sini? Berarti sekarang saya tanya, maaf ya, orang yang KTP-nya Islam bisa nggak tidak islami? Bisa. Saya balikin. Orang yang KTP-nya tidak Islam bisa nggak lebih islami? Makanya nggak usah rese sama orang lain. Apalagi cuman membandingkan warna, pakaian. Karena kenapa? Kita bisa tertipu oleh pakaian, tapi nilainya dia bisa lebih mulia dari kita. Betul nggak? Terbukti yang udah ngaji puluhan tahun masih susah maafin, bener nggak? Bener. Bukti nggak ini? Bukti. Kenapa? Karena jangan-jangan kegiatan kajian ini tidak masuk pada pengertian, tapi banyak dibunyiin mulu gitu. Oke? Iya kok diem? Ini tuh diem tuh antara ngerti sama bingung gitu. Ini oke sampai sini? Bu, ini kita pelan-pelan ya. Soalnya ini perdana banget nih, pelan-pelan nih ya, pelan-pelan. Ya, saya nggak mau langsung ngegas lah, santai dulu. Bu, saya tipikal yang nggak terlalu pengen cepat ngeberesin materi, tapi yang penting ibu pulang ngerti gitu. Setuju nggak? Daripada saya cepetin surat ayat hadis itu pulang beres, shodaqallahul azim beres sudah, tapi ibu pulang nggak ngerti apa-apa gitu. Karena tujuan kita ngaji pulangnya mempertebal identitas atau memperbaiki nilai. Nah gitu. Sip, mantap. Oke? Jadi di hadapan Allah yang ada punya nilai identitas atau nilainya, value-nya? Nilai, sip. Makanya jangan terlalu sibuk dengan identitas tapi nilainya nggak diapa-apain gitu. Oke? Nah, fakta nih. Bu, ini belum mulai ya? Belum mulai. Nah, fakta. Saya ngomong fakta dulu. Ibu tahu negara orang yang paling banyak orang Islamnya di mana? Tapi Indonesia tidak menjadi negara paling Islami sedunia. Betul nggak? Sekarang saya tanya, Islam tuh apa sih maksudnya, maknanya? Arti Islam apa sih? Iya diam-diam gini ini. Ibu-ibu Islam nggak? Islam. Apanya? Buktinya apa? Mulai. Gini. Dah ya. Dengerin. Islam itu salah satu pemaknaannya adalah damai, salam, saling mendamaikan, sejahtera. Sekarang saya tanya, kira-kira kalau di satu lingkungan orang Islamnya banyak, harusnya damai dan sejahtera nggak? Kira-kira kalau orang Islamnya banyak, tingkat korupsinya tinggi atau rendah? Yang terjadi sekarang? Betul? Ibu-ibu perlu tahu loh, Indonesia itu negara nomor 2 yang menganggap bahwa agama itu penting. Makanya dikit-dikit kalau orang kurang gimana, langsung aja kayaknya kamu kurang iman deh, gitu Bu. Terus tuh banyak banget yang rese banget, dikit-dikit sekedar mengingatkan, nyebelin banget. Gak minta pengen dikasih tahu, ngasih tahu orang. Ada orang yang gak pengen diceramahin sama kita. Ada orang yang gak butuh dikasih tahu, kita maksa untuk kasih tahu. Akhirnya apa? Konteks ketika kita berbicara tentang konteks Islam, maaf nih, Indonesia negara paling nomor 2 paling menganggap agama itu penting, tapi korupsinya tinggi nggak? Ibu tahu judi online terbesar ada di mana? Ibu tahu netizen paling tidak beradab se-Asia ada di mana? Ibu tahu penonton video atau situs porno nomor 2 terbesar dari mana? Di sini juga. Betul? Jadi kita ini kelihatan religius tapi nilainya nggak bagus-bagus amat gitu loh Bu. Oke? Clear? Paham? Sekarang saya tanya, kok kenapa sangat tertampak religius tapi perilakunya nggak cocok dengan apa yang diajarkan? Kenapa? Karena kurang pengertian. Nah, saya mau membagi 4 dulu nih.
supaya nanti kita akan ngerti. Bu, ngomongin memaafkan tuh nggak mungkin satu sesi, tapi mudah-mudahan ibu ngerti fundamental atau fondasinya gitu. Setuju? Setuju. Oke? Sampai sini clear? Clear. Sekarang saya mau masuk ke sini. Kenapa Indonesia orang Islamnya banyak, tapi ternyata kualitasnya nggak Islami banget gitu? Kenapa di kita ini Muslim terbesar, tapi kualitinya, value-nya ternyata ibu tahu negara nomor 1 paling Islami sedunia di mana? Denmark. Korupsi kecil, kriminal kecil, penjara kosong. Di kita full book. Iya. Nah sekarang saya mau ngajak berpikir nih, kira-kira ketika kita memiliki identitas yang Islam tetapi tidak menaikkan value-nya, kira-kira merubah hidup nggak? Enggak lah. Yang membuat ibu hidup nyaman, tenang, identitasnya atau nilainya? Nah, kebanyakan sibuk ngurusin identitas tapi tidak bernilai. Karena kenapa? Kekurangan pengertian dan pengetahuan. Nah, jadi saya mau membagi 4 dulu nih. Orang yang akan sangat sulit memaafkan, itu tipikal orang nomor 1 dengan level paling rendah. Ya, level paling rendah namanya asbun. Apa bu? Asal bunyi. Berarti dia membunyikan sesuatu, dia nggak ngerti apa yang dibunyikan. Jadi nomor 1 levelnya asbun. Bu maaf loh ya, ibu jangan terlalu gimana-gimana banget sama orang yang dikit-dikit subhanallah, alhamdulillah, subhanallah. Itu rata-rata latah. Gak ngerti-ngerti amat, gak tahu-tahu amat, dibunyikan. Dia nggak ngerti, yang penting membunyikan. Gini kenapa? Kayaknya keharusan deh gitu. Sekarang saya tanya, kalau kita melakukan karena keharusan yang kita sebut sebagai dogma, yang kita sebut sebagai doktrin, ngerti nggak kenapa harus melakukan? Enggak. Ujungnya jawabannya kenapa? Pokoknya, katanya, tapi nggak ngerti kenapa aku harus melakukan gitu. Contoh. Nih ya, ini kebanyakan ibu bapak maaf ya, ini data penelitian nih. 95% itu rata-rata ada di sini nih masyarakat Islam di kita. Bunyinya mah bagus bu, tapi nggak ngerti isinya gitu. Membacakannya oke, tapi nggak ngerti isinya. Pertanyaannya kalau dibunyiin terus tidak menjadi perilaku, nilai berubah nggak? Iya makanya nggak jadi ulang-ulang, tetap susah memaafkan, betul nggak? Iya. Oke? Ih jadi diam gini, ini oke nggak? Paham? Paham? Contoh. Bu, kalau ada orang meninggal, otomatis baca apa? Sekarang saya tanya, waktu ibu ada orang meninggal, innalillahi, itu gara-gara ngerti atau gara-gara kebiasaan? Ya udah fix. Betul nggak? Kalau anak pengen cantik baca apa? Maryam. Betul nggak? Anak pengen ganteng baca apa? Wah udah tak gini-gini mah apal aja udah. Ya, yang akhirnya kita sibuk dengan mencari fadilah, kita sibuk dengan mencari pahala, kita sibuk dengan mencari keutamaan, tapi nggak ngerti apa yang dikerjain gitu. Bu, kalau Allah selalu mengatakan ya, makhluk Allah yang paling mulia dan sempurna siapa? Kenapa? Karena dikasih akal. Berarti akal kalau dipakai buat mengerti nggak kira-kira? Iya. Nah sekarang saya tanya, ada nggak orang yang berakal tapi nggak ngerti-ngerti? Ada nggak? Berarti kalau ngaji Quran, selesai ngaji nggak ngerti isinya, akal dipakai nggak? Berarti baru bunyi. Alif lam mim zalikal kitab la sadaqallahul azim. Oh udah bagus suaranya. Nanti ditanya, tadi emang isinya apa? Wallahu alam bisawab. Udah. Betul nggak? Sekarang saya tanya, ibu sering baca Quran membuat dirinya pandai memaafkan nggak kira-kira? Enggak, udah kebukti ini. Berarti bukan hanya urusan dibunyikan, tapi masuk kepada esensi yang namanya mengerti. Oke? Contoh. Quran tuh ada kalimat gini. Alif lam ro.
tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum takilun kalau yang ini. Nah, benar nggak? Asbun nggak tuh? Asbun nggak? Asbun. Ya, pokoknya kalau dengar la'allakum tatakun gitu aja. Ya, udah kenceng salah lagi. Asbun nggak? Terus yang baru saya omongin ibu ngerti nggak? Enggak. Terus tiba-tiba amin ya Allah. Bu, saya langsung mau straight to the point aja ya. Sudah terlalu lama nih masyarakat kita membunyikan sesuatu yang nggak ngerti, yang akhirnya nggak merubah hidupnya. Udah gitu aja. Pertanyaan saya, mau kapan berubahnya? Sibuk dibunyi, sibuk dihatam, sibuk dibunyi lagi, dihatam, tapi perilakunya nggak berubah gitu. Makanya tadi ayat barusan dikatakan la'alakum takilun, agar kamu menggunakan akal. Berarti supaya kamu mengerti. Makanya disebut ngaji, mengkaji. Yang selama ini jangan-jangan ngaji. Aduh Bu, maaf ya. Ibu pernah dengar nggak sih kalau orang membaca satu huruf dapat 10 kebaikan? Pernah dengar? Sekarang saya tanya, gimana mau dapat kebaikannya kalau hurufnya tidak menjadi perilaku? Kira-kira yang menjadi kebaikannya bunyinya atau perilakunya? Hah? Gini. Anggap nih saya megang Quran nih. Quran pedoman bukan? Saya mau nanya, kalau Quran pedoman bisa jadi pedoman buat kita saat dibunyikan atau saat ngerti? Berarti kalau saya nggak ngerti isi Quran bisa jadi petunjuk nggak? Nggak bisa lah. Ibu datang ke dokter, dikasih resep paracetamol. Pulang ke rumah tiap hari baca paracetamol. Sembuh nggak pusingnya? Kenapa? Iya, nggak ditebus, nggak diminum. Jadi kalau sekarang punya mindset yang lebih luas, Quran ayat dibaca mendapat pahala kebaikan, bukan dibunyiin tapi full set dari bunyi, pelajari, paham, mengamalkan. Kalau udah aku mengamalkan, maka ayat ini menjadi kebaikan untuk aku gitu. Oke? Sip? Jadi yang penting membacanya atau mengamalkannya? Dua-duanya. Aduh, gawat ini. Ini gimana sih ah? Lah, ibu kalau nggak baca bisa mengamalkan nggak? Nggak bisa. Ngerti nggak nih? Oke? Oke, ini saya acak-acak dulu pikirannya ya. Soalnya pengajian itu rata-rata sering didongengin mulu Bu. Dikasih dongeng, pulang bawa dongeng, mimpi halu gitu. Nggak ngerti isinya. Dah aja, ngomongnya apa? Halal haram, boleh nggak? Halal haram. Tapi begitu ditanya why, kenapa tidak menumbuhkan value, nah makanya susah memaafkan. Ngaji diulang-ulang tapi nggak tumbuh jiwanya gitu. Sip? Oke? Jadi paham penting nggak? Nah makanya saya mengajak, yuk kalau ngaji sama saya kita pakai akal gitu. Gimana cara menggunakan akal? Berdialektika, kita saling diskusi, ngobrol. Ibu pengajian jarang nggak ditanya-tanya gini? Jarang, didongengin duduk. Qala Rasul. Dah cerita. Dah ya pulang, dah. Nggak tahu ngerti nggak ngerti, yang penting udah diceritain aja. Betul nggak? Makanya kenapa? Maaf loh ya, maaf nih. Ceramah itu masuk ke sini cuma 10% Bu. Sisanya lupa. So ini nggak usah nunggu bulan depan lah. Ini nanti di akhir-akhir saya nanya lagi lupa sok, nanti lihat ya nanti. Kita buktikan. Apalagi 2 bulan, apalagi usianya udah lebih dari 40 tahun, udahlah selesai, beres lah udah. Oke, sampai sini dapat Bu? Ntar ini mati, oh ya dapat ya. Nah jadi kita mulai dulu satu. Yang kedua, jangan jadi orang asbun, tapi jadi orang yang memiliki pengetahuan. Bu, Quran datang untuk petunjuk, betul? Hadza baso irulina si wahuda warohmatul liqaumi yuqinun.
desainnya Quran untuk menjadi basoir untuk kita nih, untuk dilihat, untuk menjadi petunjuk supaya kita bisa mengikuti keinginan-keinginan Allah gitu kira-kira. Oke? Berarti sekarang saya tanya, bagaimana saya mau ngikutin keinginan-keinginan Allah? Contoh-contoh, Bu, jadi orang pemaaf kira-kira keinginan Allah nggak? Ih, kok ragu-ragu jawabnya? Di surat 7 199 ada kata-kata jadilah pemaaf. Bu, maaf ya, orang yang susah memaafkan dia akan hidupnya terjebak di masa lalu terus. Orang yang susah memaafkan dia nggak bisa maju, dia nggak bisa move on. Kenapa? Dia keikat di masa lalu terus gitu. Ibu kalau naik motor keseringan lihat spion, nabrak nggak? Nah, orang yang tidak memaafkan tuh naik motor ngelihat spion mulu gitu, nggak ngelihat jalannya. Jadi begitu ngegas ngelihat spion, nabrak terus nggak kira-kira? Kenapa? Karena dia pengen ngelihat masa lalu terus gitu. Jadi kalau sekarang lagi ngerasa bahwa kenapa hidupku gini-gini aja ya, kok nggak ngerasa nggak move on ya, kok nggak rasa berat terus ya, karena orang yang tidak memaafkan dia lagi membawa ransel yang berat yang dia nggak mau lepasin. Karena dia menganggap bahwa yang membuat berat ini adalah orang lain gitu kira-kira. Jadi memaafkan penting nggak? Tapi kalau nggak ngerti mekanismenya jadi susah. Kenapa? Habis ngajinya bunyi mulu sih gitu. Nggak ngerti isinya, gimana mau diaplikasikan gitu maksud saya. Oke? Ih, diam gini ah. Oke nggak ini? Sip? Oke. Yang ketiga, tadi nomor 1 apa, Bu? Bu, pulang dari sini, keluar dari kelas Asbun, setuju ya? Oh, jangan bunyi mulu nih. Tapi juga memiliki pengetahuan. Dan yang nomor 3 namanya paham. Kan tadi saya baca ayatnya, Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'alakum awas salah lagi nih, takilun. Supaya kamu paham. Supaya kamu apa? Sekarang saya tanya, lebih banyak hataman atau lebih banyak pahamnya? Hah? Nah. Ada yang di sini lebih hatam 2-3 kali ada? Ada. Paham nggak? Nah, udah selesai. Dan yang lebih bahaya lagi, habis hataman ngerasa apalagi di bulan Ramadan. Baru 1 juz langsung dikasih ke WhatsApp grup, udah 1 juz gitu. Udah hatam 2 kali gitu. Bu, saya mau nanya, maaf ya. Kalau orang hataman tapi apa yang dibunyikan tidak menjadi perilaku, prestasi nggak dia? Mah, pinter. Sip. Makanya kalimat di Quran dikatakan kabura maktan indallahi antakulu malataf alun. Ya ayyuhalladzina amanu lima takulun malataf alun. Kabura maktan indallahi antakulu malataf alun. Ibu ngerti nggak apa yang saya omongin barusan? Mukanya tuh kayak yang ngerti gitu. Oh, nyimak ya. Mau ngerti mau nggak nyimak aja dulu. Bagus. Hai orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang apa? Hai orang-orang yang apa? Bu, waktu kemarin Ramadan semua orang Islam disuruh puasa nggak? Hasbun lagi nih mulai. Bu, maaf ya. Ciri-ciri orang asbun kalau ditanya langsung jawab udah gitu aja. Nggak mikir dulu berarti. Bener nggak? Sok coba ibu rasa-rasa ya, rasa-rasa nih, jujur jawabannya. Ibu-ibu ini lebih sering ngomong dulu baru mikir atau mikir dulu baru ngomong? Ya udahlah, udah jelas. Lebih sering bereaksi dulu baru mikir, komen dulu baru mikir, ngomong dulu baru mikir, ngomel dulu baru mikir, atau sebaliknya yang mana? Berarti kebanyakan melakukan sesuatu tidak menggunakan makanya susah nah gitu. Oke, ini enggak? Bu, ini belum mulai ya? Belum mulai. Dah.
Dah, jadi nomor satu berhenti jadi di level orang asbun. Memilikilah pengetahuan. Yang ketiga apa? Makanya Quran gak pernah nyuruh orang hatam, gak ada. Makanya ayat tadi la'alakum taqilun, supaya kamu jadi paham. Karena Quran petunjuk, bukan buku syair gitu loh, Bu. Berarti kalau mau ngerti harus digimanain? Nomor satu, Qurannya harus bukan punya dulu. Kalau nggak punya mau gimana? Ya. Nomor satu dibeli. Oh, udah punya, bagus. Nah, Bu, maaf ya. Ayat pertama yang turun sama Nabi Muhammad langsung disuruh sholat nggak? Disuruh apa dulu? Ibu maaf banget ya. Masyarakat Indonesia itu paling malas baca. Makanya WhatsApp apapun nggak dibaca, forward, di share, nggak dibaca, share. Gimana, Bu? Dosa berjamaah, termasuk ibu-ibu nggak? Ya udah. Di awal disuruh ikro tapi malas baca tuh gimana sih gitu. Sip? Makanya di Quran sendiri bilang utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimi sholat. Bacalah kitab Quran dan dirikanlah sholat. Gimana sholatnya mau benar kalau kita isi Qurannya nggak ngerti? Bu, saya mau nanya lagi ya, pelan-pelan nih, pelan-pelan. Ulang dulu takut lupa. Satu levelnya apa tadi? Yang kedua? Yang ketiga? Berarti Qurannya nomor satu perlu dibaca. Habis baca diapain? Masa langsung paham? Oke, sekarang saya mau nanya, maaf. Ibu-ibu suka tadarusan nggak? Suka? Waktu tadarusan ngapain? Nah, mulai tuh asbun lagi. Pemahaman masyarakat umum tadarus adalah bunyi. Betul? Sok nanti ibu buka di Quran di surat 3 ayat 79. Ada yang bawa Quran nggak? Sok coba dibuka Qurannya. Ini saya pengen nunjukin sesuatu nih. Bu, ada 3 ayat 79, Bu. Ali Imran ayat 79. Coba. Ibu ada? Boleh tolong dibacain? Terjemahannya langsung aja boleh ya? Tidak mungkin bagi seorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah. Tapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Karena kamu apa? Mempelajarinya. Karena kamu apa? Mempelajarinya. Coba lihat bahasa Arab di akhir-akhirnya. Ada kalimat wa bima kuntum tadrusun. Ada nggak? Ada. Ada kata tadrusun nggak di situ? Berarti tadrusun atau tadarus artinya apa? Mempelajari. Selama ini ibu-ibu tadarusan ngapain? Baca. Cocok nggak sama Qurannya? Kenapa? Betul nggak? Waktu hataman ayat ini kebaca nggak? Wa bima kuntum tadrusun shadaqallahul azim. Nggak ngerti. Berarti jangan-jangan kita sekarang sibuk ngedengerin apapun yang di luar tapi nggak pernah buka sumbernya langsung. Makanya jadi kebiasaan. Ada kebenaran, ada kebiasaan. Ibu-ibu sering membenarkan kebiasaan atau membiasakan kebenaran? Yang mana? Yang benar. Secara umum kebiasaannya tadarus mempelajari atau bunyi? Bener nggak? Tapi jadi kebiasaan nggak? Jadi kerasa bener nggak? Mulai selesai itu menjawab. Oke? Sip? Jadi maksud saya, Bu, yuk gunakan potensi kita. Qurannya udah ada, alatnya udah ada, dikasih sama Allah. Kok kita cuman membunyikan terus tapi nggak mau menyelami gitu kira-kira? Sip? Oke? Jadi nomor satu dibaca, yang kedua dipelajari. Jadi ibu sekarang tahu, oh tadarus itu adalah kata siapa? Ada
ayatnya. Jangan kata saya atuh. Itu kan tadi ada ayatnya. Bu, hati-hati jangan ini. Kemarin di pengajian kata si Abu, jangan, ada ayatnya. Bukan kata saya itu, saya cuma menyampaikan aja gitu. Paham? Oke? Karena kalau ibu-ibu saya, kita semua tidak menyelami dalam bentuk mempelajari, nggak akan jadi paham. Nggak ngerti. Tadi kalau nggak paham, akhirnya apa? Susah berarti serangkaian hal yang kita tidak maafkan hari ini karena akunya belum paham. Oke? Berarti kalau belum paham karena kekurangan pengetahuan. Berarti nanti ibu kalau ketemu orang nyebelin, alhamdulillah, ini orang datang untuk mengingatkan aku supaya aku lebih belajar, menambah pengertian. Terima kasih sama dia. Jadi nggak benci gitu. Kok diem sih? Mikirnya langsung, enggak sih kayaknya sih. Paham? Oke? Oke, Bu, waktu saya tuh susah ngomongin gini sejam 2 jam tuh, tapi nggak apa-apa ya. Ya, yang paling terpenting ibu pulang dari sini ada pemikiran yang meluas gitu. Bu mulai kerasa agak pusing nggak? Bagus, ya. Bagus, Bu. Bu, coba buka lagi 93 ayat 7, Bu. 93. Duha 93. Surat Duha ayat 7. Jadi ingat ayat ini nih, belok lu dikit ya. 93 ayat 7. Ada, Bu? Sok, apa katanya? Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung. Lanjut. Lalu dia memberikan apa? Petunjuk. Jadi petunjuk datang setelah apa? Nah, bagus. Berarti kalau kita dapat kebingungan, mau dapat apa? Nah, tidak mungkin petunjuk datang kalau kitanya belum bingung. Jadi kalau ada orang bikin kesel, nah, ciri-ciri aku mau mendapatkan petunjuk. Tadi ada tanda bintangnya, syarat dan ketentuan berlaku kalau ngerti. Sip? Oke? Jadi kalau mau dapat petunjuk harus apa dulu? Jadi ibu ngerti nggak? Kenapa saya banyak nanya? Supaya ibu-ibu apa? Bukan mikir. Gawat nih. Ini gawat sih. Ini gawat lah pokoknya. Jadi kalau tadi saya nanya, Bu, rada pusing nggak? Pusing, bagus. Yang bahaya, ngerti enggak, pusing enggak, wah itu bahaya. Berarti masuk telinga kanan, keluar, bukan keluar telinga kanan lagi, mental gitu. Kalau gini mah lumayan gitu. Sip ya? Paham ya? Oke, jadi 1 Quran diapain? Baca. 2 dipelajari. 3 Nah, maka kita jangan terlena dengan nyaman bunyi, ngerasa dapat pahala. Bunyi, ngerasa dapat fadilah. Nggak apa-apa sih, tapi tidak akan membuat nilai bertumbuh. Dah. Nah, yang level terakhir setelah kita paham, memaafkan itu hanya ada bisa di level 4, Bu. Oke? Level 4 itu namanya sadar. Apa? Kalau nggak sadar nggak bisa kita maafin, Bu. Betul nggak? Ini ibu-ibu ngomong-ngomong dari tadi sadar nggak ya? Lawan kata sadar apa, Bu? Tidak sadar. Oh. Nanti saya nanya, lawan kata kanan apa tidak kanan, masa gitu? Enggak lah, lawan kata sadar adalah mabuk. Apa? Kalau orang mabuk sadar nggak? Iya. Jadi maaf ya, kalau orang ngaji Quran, contoh, ibu suka baca surat apa ya yang gampang ya? Al-Maun nggak? Ngerti isinya nggak? Udah nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa. Gini.
Di surat 107 Al-Maun, ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Di situ nanti di ayat-ayat tengahnya, pendusta-pendusta agama adalah orang yang tidak mendorong memberikan makan fakir miskin. Berarti dia pelit nggak? Sekarang saya nanya nih. Kalau ada orang tiap hari baca ara'aital ladzi yukadzibu bidin, bagus suaranya, tiap sholat baca Al-Maun, selesai sholat jadi orang pelit. Mabuk nggak dia? Nah gitu. Betul nggak? Makanya kabura maqtan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Allah nggak suka kamu ngomong sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Sok lagi sholat, Bu, saya tuh udah nanya lebih dari 1000 orang ini mah, banyak banget loh. Saya nanya tentang sholat nih, ibu-ibu sholat baca iftitah nggak? Jawabannya, baca. Baca Al-Fatihah, baca. Gimana bacanya? Suaranya mah bagus-bagus, Bu. Top aja udah. Tapi begitu ditanya, emang makna iftitah apa? 90% dari orang yang saya tanya jawabannya, wallahu a'lam bishawab. Udah, balik lagi. Makanya sekarang orang tua banyak gini ke anaknya. Nah, udah sholat atau belum? Betul nggak? Tapi dikit banget orang tua yang gini ke anaknya. Nah, di sholat bagian iftitah mana yang kamu nggak ngerti? Nah, di sholat bagian Al-Fatihah mana yang kamu nggak ngerti? Dikit, nggak peduli. Karena orang tua menganggap sholat itu cuman gini, gerakan. Padahal gerakan ini hanyalah jembatan. Betul nggak, Bu? Berarti sholat tujuan bukan? Sholat tujuan bukan? Bukan. Sholat adalah jembatan menuju tujuan. Berarti rajin sholat udah prestasi belum? Belum lah. Makanya inna sholata tanha anil fahsya'i wal. Sholat mencegah perbuatan keji dan tanda bintang kalau ngerti. Contoh. Ntar ini tuh oke nggak nih? Ulang dulu. Sholat jembatan atau titik sampai? Jembatan. Ibu tadi nggak ayat yang dibaca di mukadimah? Tahu? Taunya gini diam-diam gini ya. Itu tuh quote and quote ya. Barusan itu yang akan menjadi kesimpulan kita di kajian hari ini. Karena kenapa? Semua nih ya. Semua ujung dari ibadah kita, ritual, itu nanti ke ayat itu ujung-ujungnya. Contoh, saya kasih contoh dulu. Ibu-ibu oke, Bu? Oke. Kok lemas gini, Bu? Tapi masih ngeheng nggak? Nah ya, sip. Ibu kalau pulang pengajian ngeheng bagus, Bu. Berarti Nah, kalau pulang pengajian nggak ngeheng berarti dengerin bukan doa, dongeng. Aduh, ini bener gawat nih. Ini udah jam-jam segini memang sih ya. Nah, udah. Oke. Nih, saya kasih analogi lagi. Satu as. Ibu kalau cek, boleh tukar nggak? Cek, oke. Yuk, belajar sekarang mengerti yang biasa tiap hari diomongin. Sok dimengerti, jangan cuman subhanallah, alhamdulillah. Coba, ini tuh apa ya? Nanti dapat rasa. Bu, kalau ngomong astagfirullah nggak pakai rasa, itu diulang-ulang jadi latah aja gitu. Tapi kalau astagfirullah, tahu tuh. Oh iya ya. Wastagfir tadi di surat 3133 di awal tuh. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan. Oh ya, oke. Ibu beda nggak orang ngomong ngerti sama orang ngomong nggak ngerti, beda nggak? Beda. Nah gitu. Apalagi orang ngomong ngerti udah dikerjain. Ibu pernah nggak dengar orang ngomong panjang kali lebar kali tinggi berbelit-belit, ibu nggak ngerti isinya, nggak dapat maknanya, pernah gitu nggak? Tapi pernah nggak ada orang ngomong sederhana tapi nyentuh banget ke hati, pernah nggak? Karena orang yang ngomong nyentuh ke hati pasti ucapannya udah dilakukan sama dia. Oke sampai sini? Oke sampai sini? Jadi Quran nomor 1 diapain? Dibaca. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Nah, mantap. Berarti kalau mau sampai kepada memaafkan gak bisa kalau kita gak pandai membaca dulu, mempelajari dulu, paham.
Karena begitu baca ayat apapun, kalau kita nggak paham, sulit menjadi yang namanya perilaku. Oke? Contoh. Ulang ya, ini supaya praktikal deh. Kalau kita bicara dalam konteks yang namanya ritual ibadah, sholat itu tiangnya agama. Betul? Sip, sekarang saya tanya. Sholat itu namanya tiang, atau sholat itu namanya ritual, itu tujuan atau jembatan? Pintar. Tujuannya apa? Tadi udah pinter, diam lagi sih. Tujuannya apa? Surga mah kejauhan atuh Bu. Udah sekarang yang real aja lah. Kita disuruh sholat, suruh dapat surga nggak? Bu, gini. Surga itu konsekuensi. Oke? Konsekuensi itu gini. Ibu kalau nanam cabe keluar apa? Nanam melon keluar apa? Kalau nggak nanam keluar nggak? Nah, hasil konsekuensi buah namanya surga. Jadi surga itu dicari atau hasil? Berarti yang penting pencariannya atau menanamnya. Jadi surga nggak usah dipikirin kalau nanamnya bener. Paham nggak? Contoh. Suka ada yang doa gini, ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan husnul khotimah. Tapi tiap hari ngegosip begitu. Ya. Kira-kira husnul khotimah gara-gara identitas atau gara-gara nilai? Mulai. Husnul khotimah mati dalam keadaan baik, selamat. Kita mati selamat gara-gara identitas, pakaian, kekayaan, deposito, atau gara-gara nilainya? Berarti husnul khotimah bukan urusan pada identitas, tapi urusan pada nih. Sip? Lupa lagi nggak ini? Oke, sekarang saya tanya. Sekarang ibu-ibu yang Islam ini yang pasti identitasnya atau nilainya? Yang pasti identitas. Kan fix. Sok saya mau nanya, Bu, Islam apa buktinya? KTP. Kalau lupa bawa KTP, ya udah bener. Betul nggak? Emang pakai kerudung pasti Islam? Emang yang gini-gini sholat pasti Islam? Emang yang ngomong syahadat pasti Islam? Belum tentu. Jadi maksud saya Bu, maaf ya, tolong jangan ngerasa udah aman kalau Islamnya baru hanya KTP. Tenang lah, surga. Kenapa? Islam? Yang Islam KTP-nya. Waktu mati KTP dibawa nggak? Begitu malaikat tanya, agamamu apa? Mau ngomong apa? KTP ketinggalan di rumah. Bener nggak ini? Betul? Nah, maka kalau kita terlalu sibuk dengan cover, identitas, ngerasa udah KTP-nya Islam, ngerasa aman di akhirnya, tar dulu. Karena husnul khotimah di atasnya ada tanda bintang syarat dan ketentuan. Oke? Sip? Jadi yang pasti-pasti kita ini udah Islam atau udah Islami? Islaminya lagi berproses. Semua orang lagi berproses nggak? Semua orang lagi belajar nggak? Semua orang murid nggak? Makanya nggak usah repot sama murid yang lain. Oke? Maka kemampuan kita memaafkan, nih dengerin ini Bu, dengerin. Bu, kita kalau hidup ini lagi belajar nggak? Belajar. Ingat ya, Nabi Muhammad selalu encourage selalu memberikan semangat sama kita. Belajarlah dari buayan sampai liang lahat. Betul? Karena hidup ini belajar. Deal? Deal. Berarti kalau hidup ini belajar, setiap jam adalah jam pelajaran, setiap tempat adalah tempat, dan siapapun yang datang ke kita mau memberikan Deal? Deal.
Berarti kita semua pelajar bukan? Ya udah. Jadi kita sepakati dulu nih. Kalau Tuhan Allah itu adalah gurunya, kita ini semua adalah muridnya. Setuju? Sip? Dan sesama murid dilarang mengisi rapot temannya. Udah gitu. Jadi susahnya memaafkan, kenapa? Terlalu sering ngisi rapot temen. Dia mah gitu. Betul nggak? Berarti kalau ibu-ibu sering ngisi rapot temennya, saking sibuk sama dunia luar, susah menilai ke dalam nggak? Susah. Karena kebiasaan untuk menilai orang. Udah Bu, nggak usah rese sama orang lain, keyakinan orang, udah aja. Karena pulang ke Allah nggak ngajak siapa. Sip? Oke? Ingat ya, begitu mau komen rese ke orang, nggak boleh ngisi rapot teman. Begitu mau menilai orang, nggak boleh ngisi rapot teman. Mulai. Pelan-pelan terlatih. Nanti kita pelan-pelan bisa bukan memahami, memaafkan. Oke? Sip? Nah, balik lagi nih. Jadi tujuan sholat apa? Ini udah panjang, lebar. Mencegah perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wa. Sering nggak dengar ayat ini? Di Qurannya waktu hataman dibaca nggak? Tapi nggak ngerti. Ingat ya Bu ya, kalau baru hatam, baru bunyi, nggak usah ngerasa udah berprestasi. Rajin sholat, umroh, haji, puasa, nggak usah ngerasa berprestasi, karena belum. Oke? Sip? Ingat, begitu ngelihat orang, sesama murid. Dah. Kalau nggak kan kebiasaan ya. Mau datang ke pengajian aja begitu satu kali yang di sebelah bajunya kuning, bawahannya biru, bawahannya lagi putih, bawahannya lagi merah, langsung bendera mau kemana nih gitu. Menilai mulu. Lihat kanan, kerudungnya, tasnya, dah aja nggak beres-beres. Betul nggak? Sip? Jadi hari ini punya rumus, begitu ngelihat siapapun ingat sesama murid. Dilarang apa tadi? Ya, begitu ngisi rapot menambah sulit begitu sulit memaafkan, memperberat begitu dirinya berat, susah move. Yang rugi siapa? Mantap. Tapi banyak yang sadar, banyak yang mabuk urusan ini. Ibu yang jawab ya. Nah, terakhir ya, sebelum kita tanya jawab, kita sampai jam 11 soalnya. Iya. Nanti saya beresin dulu, baru tanya jawab ya. Oke. Duh, sudah sampai. Oh ya, udah. Ya. Kalau ada distraksi langsung mabuk. Nah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal. Si jembatan tadi mencegah keji dan munkar. Oke? Sekarang saya tanya. Kalau kita bicara dalam konteks identitas, saya sebut jasad, apa Bu? Jasad. Kalau saya sebut value atau nilai, saya sebut jiwa. Berarti perilaku baik seseorang tergantung dari jiwanya nggak? Sip. Paham? Ada apa aja? Ada Makanya kan sering di Quran, ya ayat Tuhan nafsul. Apal ayatnya. Tapi ngerti nggak? Nah ya udah nggak apa-apa. Bukan bersih Bu, tenang. Bersih kayak lantai, beda. Wahai jiwa yang tenang. Jiwa yang apa? Nah, oke. Sekarang saya tanya, maaf ya, maaf nih. Kalau kita melakukan sholat,
ya, sholat nih tujuannya keji dan munkarnya turun. Kira-kira kalau orang yang keji dan munkarnya turun, rendah, kira-kira jiwanya tenang nggak? Coba dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu. Gini. Orang jadi keji, orang jadi munkar gara-gara jiwanya tidak tenang. Ya? Nah. Sip. Berarti kalau orang kejinya turun, munkarnya turun, jiwanya semakin tenang gitu. Berarti kesulitan memaafkan gara-gara jiwanya. Berarti dia sakit. Paham nggak? Tadi di awal saya tanya, ibu-ibu memaafkan susah nggak? Jawabannya berarti ibu-ibu Oke? Bu, waktu ibu tadi ngomong ternyata ibu jawab sakit jiwa, ibu jawab jujur, ibu udah ngaku, itu udah bagus. Karena orang sakit jiwa rata-rata nggak ngaku dirinya sakit jiwa. Saya baru nemu di Bekasi ada orang sakit jiwa ngaku dirinya sakit jiwa. Udah mau sembuh berarti. Bener nggak ini? Ngasah otak iya. Ibu kalau otaknya nggak kasah pulang nggak pinter, Bu. Serius. Makanya kalau ceramah didongengin mulu nggak pinter-pinter, karena nggak dipakai nih ininya. Ini rada nyut-nyutan nggak nih? Bagus berarti. Dah ya. Terakhir sebelum kita tanya jawab, ingat. Berarti sholat ini salah satunya jembatan untuk membuat keji kita turun, munkar kita turun. Sekarang saya tanya. Semua orang sholat membuat jiwanya tenang nggak? Ini saya mah nanya sama ibu, bukan harusnya, bukan saya nanya nih jawaban, iya atau enggak? Yang benar Kok kontradiktif, tadi ngomong memaafkan susah, tapi sekarang jawabannya iya. Nah, berarti Bu, maaf ya, tolong sadari, tolong ingat ini. Banyak hal yang belum disadari tentang diri kita. Ternyata dari tadi saya nanya, coba kesimpulannya apa Bu? Kita tuh ternyata nggak kenal-kenal amat sama diri sendiri. Betul nggak? Berarti 17-14-nya tadi ikro kita bakalnya kurang. Kenapa? Bunyi tapi nggak ngerti gitu. Contoh. Ibu-ibu, ngegosip keji nggak? Jahat nggak? Jahat tuh orang ngomongin kejelekan orang, betul nggak? Sekarang saya tanya. Maaf ya, sebelum zuhur ngegosip, selesai zuhur, berarti dia sholatnya sadar apa mabuk? Nah gitu. Betul? Makanya di surat 4 ayat 43, janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Kamu nggak ngerti apa yang dilakukan, yang penting Allahu Akbar, Assalamualaikum, beres. Betul nggak? Berarti kira-kira sholat itu urusan identitas atau urusan nilai? Urusan jasad atau urusan jiwa? Berarti kalau orang sholatnya bener, jiwanya makin tenang nggak? Berarti kalau beres sholat, dia tetap ngegosip, jiwanya justru nggak tenang. Sholat tidak membuat jiwanya tenang. Kenapa? Karena sholatnya aja ditakut-takutin pakai dosa. Harus takut masuk neraka. Maka banyak orang sekarang sholat tidak khusyuk alias mabuk. Tahu ciri orang sholat mabuk? Nih, Allahu Akbar, rakaat 2, rakaat 3 ya. Betul Bu? Oke? Bu, kalau orang korupsi jiwanya tenang nggak? Sekarang saya tanya, ada nggak orang rajin sholat tapi korupsi? Ada. Jangan banyak, nggak enak, ada aja. Betul? Berarti, maaf nih,
Kalau sholat dalam urusan hanya di jasad, di identitas, tidak melibatkan jiwa, itulah yang disebut fawailul lil, celakalah orang yang namanya baru olahraga, belum mengolah jiwa. Sip. Jadi sholat yang penting jasadnya atau jiwanya? Dua-duanya. Aduh, gawat. Ibu kan sholat harus ada gerakannya. Betul nggak? Sip? Oke? Ini saya mau lanjutin tapi takut pusing. Saya simpulkan dulu. Ya, saya simpulkan dulu dan nanti kita berdialektika untuk tanya jawab. Kesimpulan. 1. Memaafkan ini adalah hal yang diridhoi oleh Allah. Berarti kalau mau hidup mencari ridho Allah, perlu untuk bisa melatih. Untuk apa? Latih. Ingat kata kuncinya, latihan. Jadi rajin sholat, susah memaafkan, belum komplit. Haji udah, susah memaafkan, belum tahajud, duha. Bu, maaf ya, jangan menganggap bahwa tahajud, duha, umroh, haji itu membuat nilai kita di hadapan Allah baik. Bukan, itu baru jembatan. Karena terakhir nanti kita ngerti, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah orang yang paling takwa. Nggak ada di Quran yang paling mulia adalah orang yang rajin pengajian. Nggak ada, Bu. Betul nggak? Yang paling mulia adalah orang yang rajin umroh. Nggak ada. Tapi yang paling mulia adalah orang yang ngajinya, umrohnya, sholatnya, puasanya, menjadikan dia menjadi orang. Dan salah satu ciri orang takwa adalah pandai memaafkan kesalahan orang. Jadi kalau sulit memaafkan berarti belum takwa. Dan takwa itu berproses. Oke? Sip? Jadi yang penting sholatnya atau takwanya? Dua-duanya. Wah, gawat nih. Oke ya, Bu ya? Sip? Dapat sesuatu nggak? Dapat? Sip ya? Seenggaknya ibu pulang membawa pikiran, kunyah baik-baik, icip-icip, jangan hanya menjadi pengetahuan tapi aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Sip? Bu, ini belum mulai sih sebenarnya ya. Dah, kalau gitu saya kembalikan dulu ke MC. Tar. Namun hanya satu pertanyaan. Tidak jadi dua, satu pertanyaan. Mungkin boleh pakai ini. Ibu? Oke. Dari pengurus ya? Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Pak Ustadz, ini saya mau Lu nggak tanya. usah manggil Ustadz lah, Abu aja. Oh, Pak Abu, saya mau tanya ini. Jadi kalau misalnya kita udah memaafkan orang yang sudah membuat kita sakit gitu ya, tapi kita nggak bisa melupakan, itu masuk ke orang sakit jiwa nggak ya? Pertanyaannya Ibu merasa nggak? Gini Bu. Gini. Nanti kapan-kapan kalau kita ada kesempatan lagi, kita akan membedah jiwa itu apa. Oke? Ya, oke. Lagi ya. Hah? Dan disambung ya. 2 bulan lagi udah lupa-lupa sih, udahlah. Kasih bocoran ya. Gini. Pertanyaannya bagus banget. Nuhun Ibu, terima kasih. Very good question. Gini. Di dalam jiwa kita dianugerahkan oleh Allah namanya memori. Apa, Bu? Memori. Oke? Nah, sekarang saya tanya. Apapun yang udah lewat panca indera kita 100% akan direkam di memori. 100%. Nanti dibagi-bagi, yang sadar, tengah sadar, nggak sadar. Oke? Nah, ketika ada hal yang tidak menyenangkan akan ada di memorinya. Maka kejadian itu akan terekam. Kejadian akan apa?
Maka, maaf ya, memaafkan itu bukan melupakan, tetapi memaafkan itu adalah mengingat tanpa emosi gitu. Nggak bisa lupa, nggak akan lupa. Tetapi kalau udah ingat memorinya, akunya udah biasa-biasa aja, berarti sudah mulai tiga nih. Satu, aduh ini rada teknis, nggak apa-apa ya. Satu disebut kognitif, afektif, atau gini deh, gini, biar gampang. Satu, maafkanlah dengan pengertian, pikiranku mengerti itu perlu dimaafkan. Itu satu. Yang kedua, maafkanlah dengan batin, penerimaan. Dan yang ketiga, maafkanlah dengan perilaku. Kalau tiga-tiganya udah oke, ikhlas namanya. Kadang di pikiran, kayaknya aku harus memaafkan deh, tapi di sini belum nerima, nggak apa-apa. Seenggaknya ini udah oke. Yang bahaya ini nggak oke, perilaku nggak oke. Nah itu sakit jiwa. Tapi nanti kita ngomongin sakit jiwa sih ya. Bu, saya kasih gambaran sedikit ya. Maaf ya, ini analogi aja. Ibu-ibu perlu tahu ya, semua orang yang hidup di bumi, semuanya sakit jiwa pada kadarnya masing-masing. Oke? Makanya saya sering ngomong, bumi ini rumah sakit jiwa besar. Berarti penduduknya sakit jiwa semua nggak? Jadi ibu-ibu kalau ketemu orang nyebelin santai aja. Oh, sesama pasien rawat jalan, udah gitu kira-kira. Wah, dia lagi belajar nggak? Kita lagi belajar nggak? Maka kalau kita sama-sama ngerti sesama pasien, sesama murid, ya udah aja, pengertiannya akan meningkat gitu. Nah balik, memaafkan bukan melupakan, tetapi mengingat tanpa emosi. Saya komain. Contoh, ibu kalau ada orang nyebelin datang, dia memang menyebalkan atau aku memaknai dia menyebalkan, yang mana? Ada orang nih, nyebelin banget. Dia nyebelin atau kita yang memaknai dia menyebalkan? Berarti orang ini menyebalkan nggak sebenarnya? Berarti yang bermasalah apanya? Paham? Berarti yang bisa kita rubah bukan orangnya tapi maknanya. Jadi masa lalu bisa dirubah nggak? Masa lalu bisa dirubah nggak? Faktanya tidak berubah, tapi maknanya bisa aku ubah. Dulu misalnya ketemu orang nyebelin banget, belum ngerti nih. Sekarang udah ngerti. Nyebelinnya dulu tetap orangnya, tapi sekarang udah belajar. Ya Allah, makasih ya. Ternyata orang menyebalkan itu adalah balasan dari doaku. Karena aku sering minta, ya Allah jadikanlah orang yang sabar, maka aku kedatangan orang yang menyebalkan. Alhamdulillah. Paham nggak maksud saya? Jadi ibunya nggak muring-muring gitu. Dan bisa cepat memaafkan karena mengerti. Gitu Bu? Sip ya? Ini harus bahas jiwa, nanti kapan-kapan kita detailkan. Ya? Oke. Alhamdulillah sudah cukup. Hanya satu pertanyaan Ibu yang sudah diwakilkan oleh pengurus Majelis Taklim. Terima kasih Ustadz Abu Marlo yang sudah memberikan banyak sekali ilmu pengetahuan yang berguna bagi keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sholat yang betul, dengan membaca Al-Quran yang benar juga, semuanya akan kita lakukan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Lanjut Ustadz, kita doa penutup yang dipimpin oleh Ustadz. Baik, ibu-ibu, kita hening sejenak untuk kita doa sepenuh hati, sedalam jiwa, ikhlas, tidak sibuk. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghafar, ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu saya minta maaf lahir batin kalau ada kata-kata yang tidak tepat, tidak baik. Iya. Semua datang dari kebodohan saya. Karena Masih saya tambah nggak tahu lagi? apa-apa, nggak bisa apa-apa dan bukan siapa-siapa. Hak mutlak, prerogatif kebenaran hanya mutlak Masih doa dari lagi? Allah Subhanahu Wa Taala. Kita Siapapun yang sama-sama menyampaikan kebaikan adalah baik, yang mendengarkan kebaikan juga baik. Tapi yang lebih baik adalah orang yang bersegera dalam berbuat kebaikan. Oleh karena itu, yuk kita jadi yang terbaik, bersegera dalam berbuat kebaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.